Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya ya. Setelah kemarin kita belajar bagaimana caranya mendapatkan supplier. Nah, kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih caranya dapat jutaan rupiah setiap hari dari dropship ya teman-teman. Banyak orang mengatakan, wah mungkin nggak Bang Jos. Ini teman-teman yang sudah saya lakukan dan saya akan ajarkan kepada teman-teman semua ya. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan dulu kepada teman-teman semua nih ya tentang dropship. Sebenarnya apa sih dropship ya? Karena banyak sekali yang masih belum paham tentang dropship. Mereka mengatakan, aduh harus nyetok barang ya gitu dan lain-lain. Nah jadi dropship dulu ya teman-teman, kita belajar dropship dulu ya. Jadi dropship ini sebenarnya ya adalah kita jual produk kepada orang lain ya dengan cara kita nggak perlu nyetok teman-teman. Jadi ada kata kuncinya di sini ya. Di sini ada kata kuncinya tidak nyetok, tidak stok ya, tidak stok barang teman-teman. Nah, ini kata kuncinya nih. Karena kebanyakan orang itu mikirnya, aduh kalau stok berarti saya harus nyiapin duit dong beli barangnya gitu. Ya ini yang namanya dropship itu tidak perlu nyetok barang. Lalu bagaimana sih sebenarnya skema daripada dropship? Jadi dropship itu teman-teman seperti ini. Misalnya saya ambil sebuah marketplace, dalam hal ini apa? Shopee ya teman-teman ya. Ini misalnya Shopee ya. Kita ini buka toko di Shopee teman-teman. Nah anggap aja lah saya buka toko di Shopee, saya buat gambarnya ini. Jadi di Shopee saya buka toko gitu ya, toko di Shopee. Namanya misalnya adalah toko sukses ya. Nah ini nama toko saya nih misalnya. Dah. Terus kemudian ada orang di sini, konsumen nih, ya, belanja ke Shopee, pas lagi nyari-nyari toko, tiba-tiba ketemunya adalah toko saya, yaitu toko sukses ini, teman-teman, ya, ketemu nih toko sukses, set, belanja dong dia beli, ya, beli. Nah, waktu dia beli nih teman-teman ya, si orang ini itu bayarnya bukan ke kita, bukan ke toko sukses teman-teman, tapi ke Shopee. Jadi di sini dia beli, otomatis orang ini bayarnya kemana? Ke Shopee. Ini bayar. Nah ini bayar ya. Lalu kita nih ya, gambar orang juga nih ya. Kita itu ngelihat di toko kita, oh ternyata ada yang order. Yang order itu atas nama konsumen ini gitu. Ini konsumen ya. Ini konsumen. Nah ternyata ada orderan nih atas nama si konsumen ini ya. Oke. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita ngorder dong ya. Ngorder kita itu ngorder. Ngordernya kemana? Ke supplier. Jadi kita order nih, di sini ada supplier. Ya. Nih, kita ngorder ke suppliernya nih. Paham ya? Yang kita bayarkan ke supplier itu apa? Tentunya harga barang yang kita jual. Harga barang plus ongkirnya, ongkir. Cuman teman-teman perlu tahu ongkir ini kadang-kadang free ongkos kirim ya. Tapi intinya kita bayar nih, kita talangin dulu. Nah ini yang banyak banget nggak dikasih tahu orang adalah kita nalangin dulu teman-teman. Karena uangnya kan nih, uangnya si konsumen ini kan masih ditahan Shopee. Gitu. Jadi kita itu nalangin dulu. Di sini ada kata kuncinya itu adalah nalangin. Nah, jadi kita nalangin dulu nih, bayar dulu ke supplier. Nanti suppliernya ngantarin ke kurir. Kurirnya ini adalah kurir yang di Shopee. Misalnya nih, ternyata kurirnya kita lihat di orderan itu misalnya ya, JNT. Maka kita kasih tahu nih ke si suppliernya. Jadi kita kasih tahu nih, hey supplier, ini mereka ini si orang ini kirimnya pakai kurir JNT ya. Jadi si suppliernya ini ngirimin ke kurir JNT gitu teman-teman. Nah ini nanti apakah resinya otomatis ataukah resinya manual itu terserah. Yang jelas seperti ini alurnya. Nah nanti berikutnya si kurir ini akan mengirimkan barangnya teman-teman. Nah ini akan dikirim kemana? Ke si pembeli. Udah, ini dulu alurnya dulu teman-teman.
Nah, setelah dikirim ke si pembeli, lalu si pembelinya ini mengkonfirmasi di Shopee-nya, di aplikasi Shopee-nya itu dikonfirmasi. Artinya apa dikonfirmasi? Ini ada tulisan. Jadi yang pertama saya tulisin 1 di sini ya. Kemudian yang kedua dia bayar. Baru yang ketiga itu setelah barangnya datang dia konfirmasi. Gitu. Konfirmasi bahwa barangnya udah nyampe. Nah, ketika si pembelinya ini, si konsumen itu konfirmasi ke si Shopee, maka pihak Shopee-nya ini akan memasukkan uangnya ke toko kita, ke akun kita, teman-teman. Ini alurnya dulu teman-teman harus paham. Ya, karena kebanyakan saya lihat itu masih banyak yang belum paham. Padahal simpel banget. Nah, dari sini barulah kita tahu ternyata dropship itu yang pertama tidak punya stok, oke, boleh, benar ya. Lalu kalau ada yang bilang nih, oh nggak perlu modal, salah teman-teman. Dia perlu modal. Jadi ini saya kasih positif modal. Ya, modalnya itu kita yang nalangin. Karena tadi kita udah bilang nih, oh namanya dropship itu harus ada nalangin. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi dropship itu nalangin, tapi ya logikanya kecil gitu. Jadi modalnya tambah lagi di sini satu lagi kecil. Sip ya. Itu. Jadi simple banget sebenarnya dropship ini. Oke? Nah, sampai di sini teman-teman, saya harap teman-teman paham. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat jutaan dari dropship ini? Nah, caranya begini teman-teman. Cara kita untuk mendapatkan jutaan, saya hitung aja dari yang simple ya. Misal nih, ya. Misal Anda jualannya itu apa? Tas ya. Tas wanita gitu. Oke, sip. Nah, satu tas misalnya untungnya ya. Untungnya itu kita bilanglah 25.000 teman-teman. Oke. Untungnya 25.000. Misalnya Anda buat satu begini deh. Anda lakunya ya. Anda lakunya misalnya 10 tas. Berarti kalau per hari gitu ya. Anda berarti sehari itu dapat berapa tuh? 250.000 per hari per toko. Sekarang kalau misalnya Anda buat 5 toko kali 10 tas kali untungnya itu 25.000. Coba aja Anda hitung ini. Ini 250 kali 5 250 berapa tuh? 1.250.000. Teman-teman. Jadi gampang banget dan ini sudah terbukti teman-teman. Ya. Sip, gampang ya. Nah, ini yang teman-teman harus perlu pahami secara mendalam ya. Pahami dulu konsep dropshipnya. Kalau Anda udah paham, udah mahir, udah jelas, udah paham banget, lalu nanti Anda buatlah tokonya apakah 2, 3, 4 dan seterusnya. Bahkan bisa lebih dari ini teman-teman. Bayangkan kalau di satu Shopee Anda bikin 5 toko, Tokopedia 5, Lazada 5 dan seterusnya. Itu sudah banyak dilakukan orang teman-teman ya. Oke, itu aja. Kalau ada yang kurang jelas teman-teman komen ya di bawah ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen serta share ke banyak orang supaya lebih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Sip, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. See you, bye bye.